Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di penerapan hukum Bernoulli, sekarang kita akan membahas tabung pitot. Tabung pitot ini merupakan alat untuk mengukur laju aliran udara atau gas. Laju aliran udara atau gas. Skema sederhana dari tabung pitot kira-kira seperti pada gambar ini. Gas atau udara ini memasuki pipa, kemudian sebagian gas ini masuk ke lubang manometer. Nah, masuk ke lubang manometer pada kaki yang sebelah kiri atau kaki A ini ya. Kemudian ditahan oleh cairan manometer yang ada di bawah ini. Ini adalah cairan yang ada di dalam manometer. Karena tekanan oleh udara atau gas yang masuk ini tadi kemudian ditahan oleh zat cair, sehingga zat cair ini naik di kaki yang B setinggi H. Pada kondisi ini gas yang masuk ke sini tadi sudah tidak bisa masuk lagi pada manometer. Karena apa? Sudah ditahan oleh zat cair, sehingga V1 ini menjadi nilainya sama dengan 0. Nah, setelah beberapa saat ya, setelah dia masuk, dia nilainya menjadi 0 V-nya, V1 yang ada di posisi 1 ini. Dan tekanan di A alias di sini, tekanan di permukaan zat cair ini sama dengan tekanan di posisi 1 atau P1 ini. Sedangkan gas yang lolos akan melewati lubang manometer kaki B. Nah, melewati sini. Ini sebagai perwakilan saya taruh di tengah aja anak panahnya. Karena lubang di sini, lubang manometer yang kaki B ini sejajar dengan aliran gas, yaitu arahnya ke kanan ini, sejajar dengan arah aliran gas di dalam pipa, maka laju V2 ini sama dengan laju gas atau udara di dalam pipa. Jadi PA itu kan tadi sama dengan P1 ya. Kemudian di sini V2 itu sama dengan V udara di dalam pipa. Nah, perbedaan tekanan antara posisi 1 dan posisi 2 atau P1 dan P2 ini dapat kita cari dari persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli-nya bagaimana? Nah, kita masuk ke persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli. P1 plus setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat, ini setengah, ditambah rho GH2. Ingat, H1 ini yang kita gunakan sebagai acuan, ini kita anggap sama, H1 sama dengan H2. Berarti rho GH1 ini sama dengan rho GH2. Kalau pindah ruas kiri jadi saling menghilangkan. Nah, ini berarti bisa kita coret. Tinggal kita bisa mencari perbedaan tekanan antara posisi 1 dan posisi 2. Nah, posisi 2, P2, tekanan di posisi 2, ini kita pindah ruas kiri menjadi P1 min P2 sama dengan, ini sama-sama setengah rho, tetapi V1-nya 0. Berarti ini 0 dong. Nah, ini 0. Berarti tinggal ini tok, setengah rho V2 kuadrat. Plus 0 sebenarnya kan. Jadi ini P1 min P2 sama dengan P ini ya. Nah, ini adalah P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Ini adalah rumus untuk mencari perbedaan tekanan pada posisi 1 dan posisi 2. Perbedaan tekanan P1 dan P2 ini juga diindikasikan adanya kenaikan zat cair ini. Berarti tekanan hidrostatis oleh zat cair ini. Nah, setinggi H. Berarti P1 min P2 itu juga sama dengan P1 min P2 itu juga sama dengan tekanan hidrostatis. Ini aksen ya, karena zat cair di sini ya. Ini berarti dia proaksen. Zat fluida atau gas atau udara yang masuk sini adalah rho, massa jenisnya ya.
P1 min P2 tadi sudah kita dapatkan sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Berarti saya tulis di sini, setengah rho V2 kuadrat sama dengan tekanan hidrostatis. Rho aksen ya, karena aksen, dikali G dikali H. Kita geser ke atas dulu. Tujuan kita mencari kelajuan udara di dalam pipa atau V2 ya. Berarti V2 ini kan sama dengan setengah ini kita pindah ruas ke kanan menjadi rho. Setengah ini kita pindah ruas ke kanan menjadi 2 rho aksen GH. Berarti di sini 2 rho aksen GH dibagi dengan rho. Loh, ini kuadrat, asalnya ada kuadrat, V2 kuadrat. Biar kuadratnya hilang, berarti di sini di akar. Nah, berarti ini saya hapus. Ini kita ganti akar. Loh, V2 besarnya kelajuan udara di dalam pipa itu adalah 2 kali rho aksen GH. Rho aksen itu adalah apa? Massa jenis zat cair di dalam manometer. Dikali G percepatan gravitasi dikali H ketinggian atau perbedaan ketinggian zat cair dibagi dengan rho. Rho adalah massa jenis gas atau udara. Nah, ini adalah rumus untuk mencari kelajuan V2 atau kelajuan udara di dalam pipa. Biar lebih paham, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soal 1. Sebuah tabung pitot digunakan untuk mengukur kelajuan aliran gas oksigen yang mempunyai massa jenis 1,36. Berarti rho oksigen ini sama dengan 1,36 ini ya, kilogram per meter kubik dalam sebuah pipa. Jika perbedaan tinggi zat cair pada kedua kaki manometer adalah 5 cm dan massa jenis zat cair adalah 13.600, berarti ini H sama dengan 5 cm atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Terus massa jenis zat cair berarti rho raksa ini ya, sama dengan 13.600 kg per meter kubik. Hitunglah kelajuan aliran gas pada pipa tersebut. Ditanya apa? Ditanya V2 sama dengan berapa? Nah, kita jawab loh. Enak, masih ingat tadi rumusnya apa? V2 sama dengan akar 2 kali rho aksen dikali G dikali H dibagi dengan rho sama dengan akar 2 kali rho aksennya berapa? Rho aksen itu berarti yang ada di dalam manometer atau zat cairnya. Zat cair berarti ini raksanya 13.600 dikali G-nya berapa? G-nya nggak diketahui, berarti kita anggap sebagai 10 ya. Dikali H. H-nya berapa? Hanya 5 kali 10 pangkat min 2. 5 kali 10 pangkat min 2. Dibagi dengan rho. Rho oksigennya 1,36. 1,36. Ini 10 pangkat min 2 kita coret, berarti kita coret 2, ceret, seperti ini. Ini 2, ini 5, berarti 2 kali 5, 10. 10 kali 10, 100, 100 kali 136, berarti 00, 00 ada 2. Sama dengan akar, tetap ya, berarti tetap ini 13.600. 13.600 dibagi dengan 1,36. Sama dengan akar berapa ini? 10.000. Nolnya dikali, nolnya mundur 4 ini, berarti 1, 2, 3, 4 dan jadi ini. Berarti ini adalah 10.000. Sama dengan 10.000 nolnya 4, berarti kalau di akar berarti jadi 2 loh, meter per sekon. Ini adalah kelajuan aliran gas pada pipa tersebut. Lanjut, di sini ada contoh soal lagi. Contoh soal kedua. Sebuah tabung pitot digunakan untuk mengukur kelajuan aliran udara. Pipa U dihubungkan pada lengan tabung dan diisi dengan cairan yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik. Nah, ini adalah bentuk lain dari tabung pitot. Kalau yang awal tadi, tabung pitotnya itu digunakan untuk mengukur laju gas atau udara di dalam suatu pipa. Kalau yang ini bisa kita gunakan untuk mengukur laju udara bebas. Jadi di tabung pitot ini biasanya digunakan pada pesawat seperti ini yang ada di depan pesawat. Kadang juga dipasang pada
sayapnya, ada yang dipasang di sayap, ada yang dipasang di moncongnya seperti ini. Ini adalah tabung pitot. Prinsipnya tetap sama dengan tabung pitot yang di awal tadi. Jadi udara masuk ke lubang satu. Nah, lubangnya satu ini adalah lubang. Udara masuk ke lubang satu dan tertahan oleh cairan. Loh, cairannya di sini. Tertahan oleh cairan sehingga sampai penuh kalau sudah tertahan, sehingga udara tidak bisa masuk lagi. Maka V1 di sini berarti 0. Nah, V1 sama dengan 0 yang ada di lubang 1 ini. Dan V2-nya, nah lubang yang sini ini ada lubang lagi. V2 karena lubangnya ini sejajar dengan aliran udara luar, berarti kelajuannya juga sama dengan laju aliran udaranya. Nah, V2 sama dengan V udara, kelajuan udara. Sehingga kalau kita terapkan persamaan Bernoulli, kita bisa dapatkan perbedaan tekanan pada kedua lubang 1 dan lubang 2, sama dengan di tabung pitot yang awal. Yuk kita terapkan persamaan Bernoulli-nya. Persamaan Bernoulli, P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Ketinggian lubang ini dianggap sama, jadi dia bisa saling menghilangkan. Nah, karena V1-nya 0, berarti V1-nya 0 ini. Langsung tak coret aja ya, V1-nya 0, habis ya. Berarti P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Sama dengan yang tadi kan? Perbedaan tekanannya juga ditunjukkan dengan kenaikan zat cair ini. Berarti P1 min P2 itu juga sama dengan rho aksen dikali G dikali H, tekanan hidrostatis. Nah, ini adalah tekanan hidrostatis. Sehingga setengah rho V2 kuadrat kalau kita masukkan sini, coba lihat, samakan persis dengan yang tadi. Setengah rho V2 kuadrat sama dengan rho aksen GH. Berarti V2 kuadrat sama dengan 2 kali rho aksen GH dibagi dengan rho. Kuadrat ini 2, ini kuadrat. Kuadratnya kalau mau tak hilangkan, berarti ini menjadi akar. Nah, sama kan? Persis. Berarti kalau kita masukkan angkanya menjadi akar 2 kali rho aksennya berapa? Rho aksen massa jenis cairan yang memiliki massa jenis 800. 800 dikali G-nya 10 dikali H, ketinggiannya berapa? Ketinggian ini ya, 25 cm. 25 cm itu berapa meter? 0,25 meter atau sama dengan 1/4 meter. 1/4. Nah, dibagi dengan rho. Rho-nya berapa? Ini berarti rho udara ya. Rho udaranya 1. Seret. Sama dengan akar bagi 4 habis, bagi 4 2. 2 kali 2 4. 4.000 sama dengan 4 akar 4.000. Akar 4.000 itu berapa? 400 kali 10. 400 itu berapa? Akar 400 itu kan 20. Akar 10 loh. Satuan apa? Meter per sekon. Soal ketiga, seperti biasa, ini sebagai soal latihan. Soal latihan. Silakan dicoba dikerjakan. Perbedaannya yang di sini, yang ditanyakan adalah perbedaan tinggi cairan. Berarti yang ditanyakan apa? Halo, hanya sama dengan berapa? Gitu ya. Itu tadi penerapan hukum Bernoulli pada tabung pitot. Semoga videonya ini dapat mempermudah kalian belajar ya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.